Para pedagang hewan kurban di Kabupaten Pandeglang mengeluhkan sepinya pembeli akibat merebaknya virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal tersebut membuat omset para pedagang menurun dibanding tahun lalu. Amin, seorang pedagang hewan kurban yang merasakan dampak dari wabah PMK ini, usaha dagang kambingnya sepi pembeli. Akibatnya pendapatannya merosot. Tahun ini Amin terpaksa menaikkan harga jual kambingnya lantaran biaya perawatannya juga naik. Lima hari jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Selasa pagi mengalami kerugian. Hal ini diakibatkan adanya penyebaran virus mulut dan kaki. Akibatnya, para pembeli merasa khawatir. Pedagang sapi yang biasanya menjual sapi 180 ekor, namun tahun ini pedagang hanya bisa menjual 70 ekor sapi. Menurunnya penjualan sapi kurban ini diakibatkan para pembeli merasa khawatir dan ketakutan merebaknya virus mulut dan kuku yang menyerang sapi. Di Pasar Hewan Bumi Harjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 5 hari jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban sapi mengalami kenaikan sekitar 10%. Harga sapi ukuran besar rata-rata naik 2 juta rupiah per ekor dibandingkan pada hari biasa yang berkisar 21 juta rupiah per ekor. Sementara untuk sapi lokal dijual antara 14 juta rupiah hingga 17 juta rupiah per ekor. Sebelumnya hanya biasa dijual mulai 12 juta hingga 15 juta rupiah per ekor. Selain harganya naik, permintaan sapi dari luar kota jelang Hari Raya Idul Adha juga mengalami peningkatan. Meningkatnya permintaan sapi ini diduga karena pasokan berkurang karena di sejumlah daerah pasar hewan ditutup akibat wabah PMK. Meski Satgas Penyakit Mulut dan Kuku PMK Sidoarjo yang terdiri dari Dinas Pangan dan Pertanian dibantu TNI Polri telah melarang penjualan sapi atau hewan ternak kurban dari luar daerah Sidoarjo, namun mendekati pelaksanaan Hari Raya Kurban, penjualan hewan kurban dadakan baik sapi maupun kambing kini makin marak di Sidoarjo. Hewan kurban sapi dan kambing yang dijual bebas di tengah wabah PMK ini berasal dari luar daerah Sidoarjo, seperti Nganjuk, Kediri, dan Jombang. Sementara pedagang hewan kurban sendiri mengaku susah menjual hewan kurban di tengah wabah PMK ini. Mereka mengeluh penjualan hewan kurban tahun ini jauh lebih sepi dibanding tahun sebelumnya. Dari Pandeglang, Banten, Majalengka, Jawa Barat, Pati, Jawa Tengah, serta Sidoarjo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Tadi di awal sudah sempat saya singgung sebenarnya bagaimana pengaruh dari merebaknya penyakit mulut dan kuku ini yang melanda berbagai peternakan di tanah air di berbagai daerah atau provinsi juga dengan kebutuhan permintaan pasar, keinginan masyarakat untuk bisa membeli hewan kurban. Apalagi ini juga sudah semakin mendekati Hari Raya Idul Adha ataupun juga Idul Kurban. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang meningkat begitu banyak, animo masyarakat begitu besar untuk berkurban sapi. Bagaimana tahun ini yang memang terasa berbeda? Anda sudah mendapatkan jawabannya. Banyak beberapa pasar hewan yang ditutup, kemudian tadi dirasakan oleh para penjual sapi kesusahan untuk bisa menjual hewan pada tahun ini karena memang masyarakat banyak yang dilanda ketakutan juga. Aman nggak ya kalau kemudian berkurban dengan sapi? Sapi ini kemudian aman nggak ya dari penyakit PMK? Apalagi kalau kita tahu juga, saya mungkin juga bisa berikan informasi bahwa sejak 2 hari lalu status keadaan darurat PMK atau penyakit mulut dan kuku ini juga ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian bagaimana imbasnya, dampaknya? Pemerintah memang sudah membuat satgas untuk menangani ini. Tapi cukup optimalkah? Nah, ini juga kami akan bawa Anda untuk bisa berbincang-bincang dengan para narasumber. Sudah hadir di samping saya adalah Bapak Teguh Budiana selaku penasehat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Baik, selain Pak Teguh, ini juga sudah bergabung dengan kita narasumber lainnya Bapak Kiai Haji Asrorun Niam selaku Ketua Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Niam. Baik, dan juga berikutnya adalah Dr. Hewan Makmun MSC selaku Sekretaris Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Makmun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik.
Ya, kami Semoga semua sehat selalu. Insya Allah sehat semuanya Pak Makmun. Baik, sebelum nanti kita akan teruskan berbincang-bincang Pak Makmun, kemudian Pak Teguh, dan juga nanti dengan Kiai Haji Asrorun Niam, kami juga ajak Anda untuk bisa melihat data fakta yang kami sajikan ke hadapan Anda mengenai penyakit mulut dan kuku yang melanda hewan ternak sapi di tanah air. Ini dia, pemerintah melalui BNPB menetapkan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut kuku. Nah, ini adalah 6 poin BNPB soal status keadaan darurat akibat wabah PMK. Menetapkan status keadaan darurat, kemudian juga penyelenggaraan penanganan pada poin 1 dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Anda juga bisa membaca di layar kaca 6 poin utama dengan tetapkannya status ini. Baik. Nah, Pak Makmun, dengan tetapkannya status ini, status keadaan darurat akibat wabah PMK, kemudian bagaimana upaya penanganannya? Tentunya harusnya lebih intensif untuk bisa menanggulangi penyakit mulut dan kuku yang sepertinya juga semakin banyak daerah yang terkena ini, Pak. Baik, terima kasih Mbak atas tadi pertanyaannya. Dapat kami sampaikan terkait dengan pengendalian penyakit mulut dan kuku, itu ada beberapa strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengobati ternak-ternak yang sakit ya. Jadi yang sakit ini harus kita obati. Dan Kementerian Pertanian sudah mendistribusikan 203.000 dosis obat-obatan, ada antibiotik, ada antipiretik, begitu, ada analgesik, jadi mengurangi rasa sakit juga vitamin. Ini yang sudah kami distribusikan dan bagi yang sakit harus kita sembuhkan. Nah, bagaimana dengan yang sehat? Yang sehat kita vaksin tentu saja. Dan kita sudah mendistribusikan 800.000 dosis dan besok hari Rabu besok kami mendistribusikan lagi yang 2,2 juta dosis ke seluruh wilayah yang tertular. Jadi kita akan memvaksin utamanya adalah di wilayah barat ya, 21 provinsi yang sudah tertular ini. Itu kita lakukan vaksinasi. Dan di samping itu juga dilakukan tentu saja pembatasan lalu lintas dalam rangka tadi mencegah cepatnya penularan penyakit. Jadi kalau dia stand still atau ternaknya tetap di kandang masing-masing, maka kan penyebarannya akan terbatas dan berkejaran dengan target kita memvaksin seluruh populasi sapi dan kerbau yang ada di provinsi yang tertular ini. Sehingga nanti harapannya adalah kejar-kejaran antara pembentukan antibodi dengan perkembangan sakitnya. Iya, Pak Itu saya kira yang terkait dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Dan kita juga mendistribusikan disinfektan itu 2,6 juta liter ke seluruh wilayah yang tertular juga untuk membasmi virus yang ada di lingkungan. Iya, Pak Makmun, Pak Makmun, soal pembatasan lalu lintas hewan ternak ini harus dikarantina ataupun juga harus ada di kandangnya masing-masing, tidak kemudian bisa dibiarkan pergi ataupun juga ke kota-kota lain. Nah, tapi dalam masa Idul Kurban ataupun Idul Adha ini banyak sekali permintaan, Pak, sehingga kemudian ada suatu daerah yang tidak bisa mencukupi permintaan tersebut, akhirnya kemudian datangkan sapi dari daerah lain. Bagaimana, Pak, untuk mengawasi hal ini, Pak? Untuk mengatasi hal ini, saya kira sudah ada kebijakannya. Jadi untuk daerah-daerah yang masih bebas, pulau-pulau yang masih bebas seperti Pulau Sulawesi seluruhnya, kemudian Pulau Sumbawa di NTB, lalu kemudian Pulau Maluku Utara, kemudian NTT, dan Papua, bagaimana kita tahu NTB, Pulau Sumbawa, kemudian NTT, lalu Sulawesi ini kan juga daerah sumber ternak kita. Dan sampai hari ini tidak ada kasus di sana, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga kita harus bekerja keras begitu untuk terus tetap mempertahankan supaya tadi sumber ternaknya untuk mencukupi di daerah-daerah yang kurang. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kan tidak semua daerah, misalnya di Pulau Jawa ini 100% daerah kabupaten kotanya atau kecamatannya itu kan merah semua.
Jadi ada yang merah tapi di dalamnya kan area-areanya kan juga masih ada yang hijau begitu. Jadi yang dari daerah yang hijau lalu kemudian ternaknya sehat itu masih dilalu lintaskan di dalam satu daratan ini gitu. Jadi untuk memenuhi kekurangan dan seperti kemarin di DKI Jakarta sudah ada MOU Bapak Menteri dengan Gubernur DKI juga untuk memasok dan itu juga kita datangkan ada dari NTT, ada dari NTB dan juga di seputaran Jawa tentu tadi yang masih hijau begitu. Baik, Pak Teguh, pemerintah karena sudah sesungguhnya PMK ini pemirsa sekalian, kalau PMK ini kan dia terlihat gitu. Jadi kalau sapi, kerbau itu dia kalau sakit pasti kelihatan, nggak mungkin dia tanpa gejala gitu. Jadi dia akan kelihatan. Jadi kalau dia sakit pasti ada lesi misalnya di mulut, ada lesi di kaki. Sehingga kalau para pekurban begitu mencari ternak, tinggal lihat dia ada sakit nggak di mulutnya, ada sakit nggak di kakinya gitu. Tapi untuk menjamin itu semua, teman-teman kami termasuk juga Satgas itu berkoordinasi memantau juga di tempat-tempat penjualan hewan kurban begitu. Itu yang kita lakukan bersama. Baik Pak Makmun, Pak Teguh, pemerintah sudah menjelaskan apa upayanya, menaikkan status, membuat Satgas untuk bisa mengendalikan PMK ini, sudah juga akan memberikan vaksin pada hewan-hewan ternak yang sehat juga. Bagaimana melihatnya, cukupkah upaya ini dan juga mungkin bisa bercerita Pak Teguh, sebenarnya bagaimana kondisi saat ini di lapangan? Kalau kita melihat dari data yang ada, ini sudah ada 21 provinsi yang tertular, ya kan? Ada 229 kalau nggak salah kabupaten. Dan kemudian menurut data tanggal 4 Juli dari BNPB itu atau Satgas itu ada sekitar 300 sekian ribu ternak yang tertular. Dari 21 provinsi Pak, bukan 19 lagi total, ya? Sudah semakin meluas ya? Terakhir itu yang kita khawatirkan Bali yang kita jaga 2 hari yang lalu ada berita kena. Riau juga yang dulunya tidak terkontaminasi atau tertular itu sudah masuk juga. Inilah kelihatan sekali ganasnya PMK ini. Ya sudah sampai dalam waktu 2 bulan 21 provinsi itu sudah tertular. Nah ini memang mempunyai dampak yang sangat besar. Katakanlah dari 350.000 yang jantan itu 175.000 saja. Berarti ada kesempatan peternak bisa kontribusi untuk memenuhi hewan korban. Itu kira-kira 175.000 ekor. Kalau tadi ya dari yang tertular tadi. Karena apa? Meskipun kita belum tahu yang tertular itu apakah ringan atau berat. Karena menurut ketentuan fatwa MUI bagi yang tertular tapi masih statusnya ringan, itu masih sah untuk jadi korban. Kemudian yang berat itu yang dianggap tidak sah. Tetapi intinya begini, memang untuk Idul Adha ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh peternak rakyat sebenarnya. Terutama dari kantong-kantong produksi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan biasanya yang terbesar itu yang banyak menyerap di daerah Jawa Barat dan DKI. Ya kan? Dengan adanya PMK ini mereka terkendala. Meskipun sudah ada ketentuan tadi dari daerah hijau bisa masuk, tapi tetap saja yang namanya kendala-kendala mobilisasi ini ada. Jadi peluang-peluang tadi yang mungkin saya lebih menitik beratkan peluang peternak rakyat untuk. Tapi kalau keadaan di bawah sebenarnya kegelisahan. Jumlah 300.000 lebih ini adalah itu baru yang belum termasuk ya atau nggak tahu. Pak Makmun bisa menjelaskan apa ini termasuk sapi perah. Nah ini saya kira kalau kaitannya dengan masalah kurban memang kita sapi perah kita singkirkan. Kita nggak masukkan. Karena ini berurusan dengan produksi susu. Baik, nanti kita juga akan mendapatkan keterangan lebih lanjut lagi dari Pak Makmun. Tapi Pak Niam, kemarin juga MUI sudah melakukan fatwa mengenai hal ini bagaimana berkurban di masa-masa seperti ini di mana dilanda adanya wabah PMK. Mungkin juga bisa dijelaskan kepada masyarakat bagaimana kebijakannya karena masyarakat ini Pak Niam terus terang sampai sekarang masih banyak yang takut tadi hasil dari liputan teman-teman kami di lapangan. Takut berkurban sapi karena dengan adanya wabah ini Pak Niam. Silakan. Terima kasih Mbak. Ya. Jadi seiring dengan penyebaran wabah PMK yang begitu cepat ini, maka dibutuhkan langkah kehati-hatian
Tetapi yang paling penting adalah soal proporsionalitas di dalam penyikapan ya, sehingga tidak melahirkan kepanikan yang menyebabkan problem baru. Ada fakta percepatan penyebaran, itu satu hal yang perlu diantisipasi. Tetapi ada fakta yang lain bahwa ini tidak menular kepada manusia, kemudian tidak berdampak secara signifikan di dalam hal kualitas daging. Nah, dua fakta ini harus didudukkan secara proporsional. Nah, fakta yang lain, munculnya PMK ini berhimpitan dengan jelang pelaksanaan aktivitas ibadah kurban. Tentu aktivitas langkah-langkah mitigasi kemudian penanganan harus didudukkan di dalam kerangka yang proporsional. Pertama, ibadah kurban, dia merupakan bagian dari ibadah yang bersifat dogma yang harus mengikuti ketentuan syar'i. Misalnya terkait dengan aspek kondisi hewan, dia harus sehat dan tidak cacat. Nah, sejauh mana PMK ini berpengaruh kepada keabsahan atau ketidakabsahan. Nah, atas dasar penjelasan ahli yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas, maka Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian dan penetapan fatwa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh. Ada klasifikasi hewan yang terpapar PMK, yaitu gejala klinis dengan kategori ringan dan gejala klinis yang kategori berat. Yang kategori ringan indikasinya sekalipun dia terkena tetapi tidak berpengaruh secara signifikan dalam kondisi fisik, termasuk juga kondisi kesehatannya, maka dia masih dibolehkan untuk kepentingan kurban. Tetapi kondisi yang kedua, ketika gejala klinis kategori berat, misalnya terkena kukunya sampai terkelupas dan menyebabkan dia terpincang saat jalan atau tidak mampu berjalan, berarti dia tidak memenuhi standar untuk digunakan sebagai korban. Nah, langkah berikutnya, fatwa ini di samping menetapkan hukum juga memberikan jalan keluar atau makhraj fiqhi ya, khususnya kepada para peternak yang memang secara khusus mendedikasikan diri untuk kepentingan pelaksanaan ibadah kurban. Di satu sisi ada regulasi pemerintah untuk melakukan karantina terhadap daerah yang terkena wabah. Ya, tadi disebutkan sudah mencapai 21 provinsi. Tetapi di sisi yang lain ada kebutuhan hewan yang nanti jika tidak ditangani secara optimal bisa menimbulkan overstock di satu sisi dan kekurangan stok di sisi yang lain. Nah, Majelis Ulama Indonesia menetapkan guidance bagaimana cari jalan keluar terkait dengan hal ini semata untuk kepentingan kemaslahatan. Majelis Ulama Indonesia memberikan pandangan keagamaan bahwa kurban itu tidak harus disembelih secara langsung oleh pekurban. Dia bisa membeli dan juga meminta seseorang untuk menyembelih di daerah sentra ternak. Misalnya contoh kasus tadi di Jawa Timur misalnya ya, dia masuk kategori daerah merah. Sekalipun hewan sehat di daerah merah, tetap ada larangan untuk melakukan pergerakan dan juga mobilisasi hewan keluar daerah. Ya. Nah, untuk mengatasi itu, umat Islam yang hendak berkorban, dia bisa membeli hewan korban di sentra peternak di daerah Jawa Timur misalnya, dan tidak harus hadir untuk kepentingan persembelihan. Nah, saya kira ini bagian dari jalan keluar untuk tetap menyesuaikan diri dengan ketentuan syar'i dan pada saat yang sama kita berkontribusi untuk mencegah dan juga meminimalisir potensi penularan. Baik Pak Niam. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa, termasuk kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana kondisi sapi yang ini dibolehkan sebagai hewan kurban saat lagi.